merupakan bagian penting dalam perkembangan kepribadian, seperti ditemukan oleh Rogers dalam Hals dan Lindes 1945 bahwa konsep diri kepribadian yang paling utama adalah diri atau self berisi ide-ide, persepsi, dan nilai-nilai yang mencakup kesadaran tentang diri sendiri. Konsep diri merupakan representasi diri yang mencakup identitas diri, yakni karakteristik personal, pengalaman, peran, dan status sosial. Secara umum, Cranwell menjelaskan bahwa konsep diri sebagai suatu organisasi dinamis didefinisikan sebagai skema kognitif tentang diri sendiri yang mencakup sifat-sifat, nilai-nilai, peristiwa-peristiwa, dan memori semantik tentang diri sendiri, serta kontrol terhadap pengaruh informasi yang relevan, nilai, kepercayaan diri, harga diri, dan evaluasi diri global. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek konsep diri. Nah, konsep diri ini bersifat multi aspek, meliputi 4 aspek, yaitu 1. Aspek fisiologis. Nah, aspek fisiologis dalam diri berkaitan dengan unsur-unsur fisik seperti warna kulit, bentuk, berat atau tinggi badan, raut muka seperti tampan, cantik, sedang atau jelek, memiliki kondisi badan yang sehat, normal atau cacat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Nah, aspek-aspek psikologis meliputi 3 hal, yaitu 1. Kognisi, yaitu kecerdasan, minat dan bakat, kreativitas, kemampuan konsentrasi. Yang kedua, efeksi, yaitu ketahanan, ketekunan, dan keuletan bekerja, motivasi berprestasi, toleransi stres. Maupun yang ketiga, konasi, yaitu kecepatan dan ketelitian kerja, coping stres, resistensi. Nah, yang ketiga, psikososiologis. Nah, yang dimaksud dengan aspek psikososiologis ialah pemahaman individu yang masih memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Aspek psikososiologis ini meliputi 3 unsur, yaitu 1. Orang tua, saudara kandung, dan kerabat dalam keluarga. Yang kedua, teman-teman pergaulan dan kehidupan bertetangga. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah, guru, teman sekolah, atau aturan sekolah. Nah, yang keempat yaitu aspek fisioketika dan moral. Nah, aspek fisioketika dan moral yaitu suatu kemampuan memahami dan melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas. Setiap pemikiran, perasaan, dan perilaku individu harus mencakup pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kepantasan. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek-aspek menurut pandangan Baer dalam Dario 2007, terdiri atas 4 aspek, yaitu pertama, aspek fisik, meliputi penilaian individu terhadap segala sesuatu yang dimilikinya. Yang kedua, aspek sosial, meliputi bagaimana peranan sosial yang dimainkan oleh individu di lingkungan keluarga, teman, dan kemampuan interaksi sosialnya. Yang ketiga, aspek moral, meliputi berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas. Setiap pemikiran, perasaan, dan perilaku individu harus mencakup nilai-nilai dan kepantasan. Yang keempat yaitu aspek psikis, meliputi kognisasi, efeksi, dan konasi. Nah, selanjutnya Ulfa Maria 2007 mengemukakan bahwa konsep diri merupakan beberapa aspek, yaitu 1. Diri fisik. Aspek ini menggambarkan bagaimana individu memandang kondisi kesehatannya dan badan penampilan fisiknya. Yang kedua, diri psikis. Aspek yang meliputi pikiran, perasaan, dan sikap-sikap individu terhadap diri sendiri. Yang ketiga, diri sosial. Aspek ini mencerminkan sejauh mana perasaan mampu dan berharga dan lingkungan interaksi sosial dan orang lain. Yang keempat, diri moral etik. Aspek yang meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memberikan arti dan arah bagi kehidupan individu. Yang kelima, diri keluarga. Aspek ini mencerminkan perasaan berarti berharga dalam kapasitasnya sebagai anggota keluarga.
Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, orang sekitar Anda. Nah, faktanya, tidak semua individu memberikan pengaruh, apalagi pengaruh yang besar sama terhadap diri kita. Bagaimana Anda bisa berubah jika setiap bertemu individu baru akan terpengaruh? Semua pasti ada batasnya. Adapun yang biasanya bisa memberikan pengaruh terhadap diri yaitu orang-orang paling dekat dengan kita atau mereka yang ada di sekitar Anda. Yang kedua, keberhasilan. Nah, konsep diri ini bisa didapatkan ketika seseorang bisa mendapatkan keberhasilan atas apa yang telah dialaminya. Keberhasilan seringkali mempengaruhi konsep diri dan adaptasi pribadi seseorang. Selain itu, kehidupan sosialnya juga, dan ini berarti mempunyai pengaruh yang nyata terhadap konsep dirinya. Seringkali keberhasilan merupakan produk utama untuk mendapatkan kebanggaan. Biasanya ada perasaan bangga dan juga puas. Yang ketiga, kegagalan. Selain keberhasilan, kegagalan juga menjadi hal yang paling utama dibutuhkan oleh seseorang atau yang sudah pasti hadir dalam konsep diri seseorang. Nah, mengingat bahwa kegagalan seringkali membawa hikmah atau introspeksi dan pelajaran untuk banyak orang. Yang keempat, yaitu reaksi orang lain. Nah, ketika Anda menjalankan kehidupan sehari-hari, orang akan memandang individu sesuai dengan pola perilaku yang ditunjukkan mereka sendiri. Jika Anda ingin diterima, dihormati, dan juga disenangi, maka Anda harus ikut menghormati, menerima, dan juga membuat orang lain merasa diterima oleh kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan diri sendiri, maka Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri saja. Yang kelima, tuntutan orang tua. Nah, apakah Anda sudah menjadi orang tua? Seringkali cita-cita tidak tercapai penyebab atau menjadi permasalahan utama anak-anak. Banyak anak yang bermasalah karena mendapatkan tekanan dari orang tua yang selalu menuntut anak untuk menjadi individu yang sangat diharapkan oleh mereka. Nah, membebaskan anak untuk menemukan fashionnya meskipun tidak mudah tetap harus bisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep diri dan perilaku kekerasan. Nah, pada uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri secara deskriptif, dikemukakan bahwa konsep diri siswa berhubungan dengan perilaku antisosial, termasuk perilaku kekerasan. Siswa yang memiliki konsep diri positif akan memandang dirinya secara positif, penuh percaya diri, dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan destruktif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, siswa yang memiliki konsep diri negatif akan memandang dirinya sebagai orang yang tidak berhasil, mudah mengganggu orang lain, dan melakukan tindakan destruktif.